Salam Rahayu. Hai Aries, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Ini bacaan untuk Aries, Ascendant, Sun, dan Moon, periode tanggal 1-31 Mei 2022 menggunakan Vedic Astrology. Bacaan sangat general dan umum, tidak akan cocok untuk semua Aries, Ascendant, Sun, dan Moon. Untuk lebih akurat, teman-teman harus melakukan personal reading berbayar dan dengan data yang dipastikan akurat. Oleh sebab itu, jika bacaan ini tidak cocok, maka lupakan dan tinggalkan. Aries, ini adalah new periode. Dengan adanya Sun, Uranus, Rahu, dan New Moon berada di Aries. Uranus masih tetap berada di Aries sepanjang tahun 2022. Nah, Rahu berada di Aries sejak 12 April 2022. Karena Rahu berada di houses pertama, maka Ketu berada di houses ke-7 Aries. Mars dan Saturnus berada di houses ke-11 Aries, Pluto masih berada di houses 10. Neptunus, Jupiter, dan Venus berada di houses ke-12, Merkuri berada di houses kedua. Di periode tanggal 1 sampai 16 Mei 2022, Saturnus conjunction dengan Neptunus. Saturnus berada di houses ke-11, sementara Neptunus berada di houses ke-12. Jupiter dan Venus juga conjunction ya teman-teman. Dengan degree 0303 nih. Oke. Pada new periode kali ini, energi utama Aries adalah Rahu, Mars, dan Moon. Ini terlihat sekali. Aries sangat ambisi, obsesi, antusias, percaya diri, dan berani. Bukan hanya dari sisi action, tapi juga dorongan dari batin Aries untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang Aries kerjakan selama ini. Hasil dari perjuangan Aries selama ini. Merkuri juga berada di houses kedua. Akan ada komunikasi, pembicaraan tentang keuntungan, honor yang akan didapatkan oleh Aries. Namun, dengan adanya Uranus di houses pertama Aries, energi dari Rahu ini akan mendorong Aries untuk mengambil resiko demi obsesi, impian, dan harapan dari Aries. Sebagian Aries mungkin akan menciptakan hutang karena Aries berani mengambil resiko untuk pembayaran jangka panjang minimal 2 tahun ke depan. Namun hutang ini saya rasakan akan diciptakan Aries untuk memberi reward terhadap diri Aries sendiri. Misalnya Aries menginginkan membeli mobil baru, properti, atau benda-benda berharga lainnya. Dengan conjunctionnya Jupiter dan Venus di houses ke-12, ya ini menunjukkan bahwa Aries menginginkan sesuatu dan harus didapatkan oleh Aries. Merkuri berada di houses kedua, akan ada pembicaraan, komunikasi, negosiasi terkait tentang keuangan, keuntungan, dan honor yang akan didapatkan oleh Aries. Neptunus yang conjunction dengan Saturnus, di sini Aries akan berhadapan dengan seorang guru pembimbing. Kalau Aries saat ini berada dalam masa pendidikan, maka Aries akan berhadapan dengan seorang guru, dosen pembimbing, atau dosen penguji. Dengan adanya Ketu di houses ke-7 Aries, ini menyebabkan Aries sulit untuk kontak langsung dengan rekan kerja, kemitraan, partnership, atau relationship. Lebih nyaman Aries berpikir sendiri dan berada dalam kesendirian. Tetapi Aries akan berselancar di dunia maya, internet, media sosial. Ini akan lebih nyaman Aries rasakan dengan tidak bersosialisasi secara langsung. Untuk sebagian Aries mungkin akan menutup media sosialnya, karena ada hal-hal yang Aries tidak rasakan kenyamanan dalam media sosial itu. Di antaranya adalah vibrasi pemikiran dari orang-orang yang berada di media sosial Aries yang membuat Aries sering terdistraction. Sehingga Aries akan mengambil keputusan untuk menjauh agar Aries tidak mudah terdistraction. Itu adalah langkah awal yang dilakukan Aries, dan Aries ini diperlukan sepanjang 1 tahun ke depan selama Rahu masih berada di houses pertama Aries. Aries harus mengambil keputusan, mengambil langkah menjauh dari vibrasi orang-orang, pertemanan, sosialisasi yang membuat Aries mudah terpancing emosinya atau terdistraction.
Apa yang Aries dengarkan, apa yang Aries rasakan, apa yang Aries lihat bisa mudah banget mempengaruhi Aries dari sisi emosional Aries. Aries mungkin akan berpikir, kok gitu sih? Harusnya begini. Sehingga Aries, energi Neptunus dan Saturnus ini yang conjunction akan mengajarkan Aries untuk bersikap lebih tunduk karena lebih berisi, seperti ilmu padi. Energi Neptunus dan Saturnus yang conjunction ini mengatakan kalau Aries tidak perlu nge-share apa yang Aries ketahui jika memang itu tidak diperlukan saat ini. Akan ada saatnya di mana Aries bisa nge-share apa yang Aries ketahui dari keilmuannya. Dan akan ada tempatnya. Kalau Aries belum menemukan tempatnya, maka inilah saatnya untuk Aries menemukan media untuk Aries nge-share pendapat-pendapat Aries, inovasi, ide-ide, dan juga hal-hal yang Aries pikirkan. Bisa saja melalui blog atau media lainnya yang terkait tentang kreativitas. Untuk Aries berpasangan, maka Ketu berada di houses ketujuh ini membawa Aries lebih nyaman dalam kesendirian. Mungkin Aries akan menjauh dari pasangan, lebih nyaman dengan kesendirian, menunjukkan sikap apatis dan tidak peduli terhadap pasangan. Ini akan membuat pasangan Aries merasa Aries berubah dan merasa kesepian karena Aries berada dalam dunia batinnya sendiri. Apalagi dengan adanya Neptunus berada di houses ke-12 ya. Jadi Aries seperti sedang berguru dengan batinnya sendiri. Saturnus dan Mars ini menggambarkan Aries mungkin akan berhubungan dengan pihak otoritas, figur pemimpin, atau ini bisa saja Aries sendiri yang mendapatkan. Kalau Aries selama ini memperjuangkan posisi atau kedudukan di mata masyarakat, maka energi Saturnus dan Mars di houses ke-11 ini akan menimbulkan beberapa benturan panas untuk Aries mendapatkan kedudukan atau posisinya. Aries akan mendapatkan pengakuan dari mata publik, orang-orang di lingkungan, atau beberapa orang penting mulai melirik Aries. Kemudian di tanggal 10 Mei, Merkuri retrograde. Di degree 10 derajat 41, Merkuri retrograde di Taurus. Namun pada kali ini teman-teman, Merkuri retrograde hanya sampai ke garis lintang perbatasan Taurus dan Gemini dengan derajat 07.13. Di saat ini pula, tanggal 17 Mei 2022, Mars transit yang tadinya di Aquarius, houses ke-11 Aries, ke houses 12 Aries di Pisces. Jadi, sepertinya retrograde kali ini dengan Jupiter conjunction, Neptunus conjunction, ada komunikasi, negosiasi yang sebagian berhasil dicapai oleh Aries, tetapi sebagian lagi Neptunus, Jupiter, Venus berada di houses ke-12 membuat Aries harus melepaskan dulu, menanggalkan dulu impian dan cita-cita Aries. Bukannya mengalami kegagalan, tetapi ditunda dulu. Ada hal-hal lain yang harus difokuskan oleh Aries. Kemudian, tanggal 23 Mei, pukul 22.16.13 waktu Indonesia bagian Barat, Venus transit yang tadinya di houses ke-12 Aries di Pisces menuju houses pertama Aries di Venus. Nah, di tanggal 23 Mei ini, dengan retrograde-nya Merkuri dan Mars sudah berada di houses ke-12 Aries, ini akan memberikan Aries semangat dan peluang untuk bisa mendapatkan impian Aries yang tadinya sempat tertunda di tanggal 17 Mei 2022. Kemudian kita lihat di akhir Mei 2022 tanggal 31. Venus dan Jupiter conjunction. Jupiter di houses ke-12, Venus di houses pertama Aries dengan degree 0,9. Venus juga 0,9 teman-teman. So, Jupiter dan Venus conjunction ini bisa mewujudkan keinginan Aries. Sepanjang tanggal 23 Mei sampai 31 Mei 2022, apa yang Aries lepaskan di sebelum 23 Mei 2022 akan digantikan dengan hal-hal yang lebih baik Aries. Ini seperti wujud dari berkah.
tentang apa yang Aries lepaskan, ikhlaskan. Aries akan mendapatkan hadiah, reward, atau berkah dari keikhlasan. Venus yang berada di houses pertama bersama dengan Rahu dan Uranus ini akan membuat Aries sangat mencintai dirinya. Neptunus dan Saturnus juga conjunction. Ini approval, persetujuan dari dosen pembimbing, atau persetujuan dari orang tua, atau persetujuan dari pasangan jika Aries sudah memiliki pasangan. Persetujuan ini tentang apa yang Aries ingin wujudkan. Di tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, saya melihat Moon cukup tinggi berada di Atma Karaka Aries. Ini artinya fokus utama Aries sepanjang bulan Mei 2022 adalah pemenuhan keinginan batin, pemenuhan impian dari Aries yang ada di dalam batinnya. Moon berada di houses kedua Aries. Sun juga berada di houses kedua Aries. Keinginan Aries untuk memberikan reward pada dirinya, ini ada keterkaitan tentang benda berharga, properti, kendaraan bermotor, minimalnya handphone tercanggih keluaran terbaru. Ada juga keterkaitan dengan elektronik, atau yang paling kuat saya rasakan keinginan Aries untuk umroh atau ke tempat ibadah lain bagi teman-teman yang berkeyakinan selain muslim. Itu semua adalah keinginan dari batin Aries. Ditandai dengan Moon 28 degree berada di houses kedua. Pencapaiannya adalah Aries harus menyadari, melihat, menganalisis mampu atau tidaknya keuangan Aries untuk mendapatkannya. Terkadang Aries keinginan cukup kuat tetapi kemampuan mungkin belum cukup kuat. Namun dengan Saturnus yang conjunction dengan Neptunus, tidak ada yang tidak mungkin Aries. Semua bisa terjadi dengan keajaiban. Aries, coba ingat-ingat kembali di masa sebelumnya. Apakah Aries pernah merasakan keajaiban? Keajaiban adalah sesuatu yang terjadi di luar dari kemampuan. Mungkin di masa sebelumnya, Aries pernah merasakan keajaiban seperti ini. Terwujudnya suatu impian yang Aries rasakan tidak mungkin Aries bisa meraihnya. Kali ini Aries, dengan Neptunus berada di Pisces, keinginan-keinginan Aries yang saya sebutkan tadi bisa saja terwujudkan. Atau jika ada teman-teman memiliki impian terbaik, silahkan tulis di kolom komentar. Selain dari apa yang saya sebutkan tadi. Aries, pikirkanlah, afirmasikanlah, niatkanlah hal-hal yang baik-baik pada periode ini. Make a wish, insya Allah. Oke, Aries, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu jika kamu ngerasa video ini bermanfaat. Thank you for watching. Bye.